Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, ketuanya Anu. Sebelum Anak. pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Yuk, sekarang saya absen dulu ya. Ya. Ada semua ini? Ya. Alvin. Ya, ada ya. Deva. Vivian Bestari. Habibullah. Intan. Kamila. Ali. Ika. Ya. Isti. Rita. Sebul. Yanti. Ya, ada semua ya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mau tanya. Kemarin kan sudah diajarkan masalah permintaan dan permintaan itu apa? Permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi permintaan adalah suatu keinginan untuk memiliki barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam waktu tertentu dan tingkat harga tertentu. Kalau penawaran apa? Apa kemarin penawaran? Penawaran adalah satu dari dua indikator penentu harga pasar bersama dengan permintaan dan penawaran. Jadi barang yang tersedia yang ditawarkan di pasar. Ya. Untuk materi selanjutnya, hari ini kita akan mengulas materi tentang harga dan pasar. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Ya, orang pernah pergi ke pasar? Ya. Di pasar ada apa di pasar itu? Ada bahan pangan. Bahan pangan, apa lagi? Ada penjual, ada pembeli. Ya, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Apa? Untuk melakukan transaksi. Ya. Kalau sekarang saya tanya, kalau pasar online itu apa aja contohnya? Kayak onshop. Lazada, Shopee, ya. Biasa COD apa enggak? Bisa. Ya. Untuk hari ini kita akan memberikan materi masalah pasar dan harga. Coba ya dilihat ya videonya. Nanti sekiranya yang belum dimengerti, yang sekiranya penting dicatat. Ya, sekiranya penting dicatat. Perhatikan ya. Untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui pasar, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Maksudnya, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga.
Tawar-menawar harga biasanya terjadi di pasar tradisional. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Barang. Nah, saya terangkan dulu fungsi pasar. Fungsi pasar untuk memperlancar fungsi distribusi ya, untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Barang yang dari pabrik, ya, barang yang dari pabrik itu kan tidak langsung kamu beli ke pabriknya kan, harus ke pasar atau ke toko dulu kan. Nah, itu fungsi distribusi maksudnya. Jadi nggak harus langsung kita beli ke pabrik, itu fungsi pasar. Terus yang kedua, fungsi membentuk harga. Jika kalian ke pasar, kira-kira pernah menawar barang enggak? Pernah. Ya, terjadinya tawar menawar itu sebagai fungsi membentuk harga. Ya, tawar menawar itu bentuk harga. Terus untuk yang ketiga, fungsi promosi. Ketika kita memproduksi suatu barang, misalnya memproduksi barang, itu dia akan menawarkan dulu ke pasar, ya, menawarkan dulu ke pasar untuk mempromosikan barangnya, ya, barang yang diproduksi oleh mereka, oleh pabrik itu, ya. Kira-kira bisa nggak dijual ke pasar, ditawarkan ke konsumen? Nah, itu maksudnya fungsi promosi. Yuk kita lanjut. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Selanjutnya yaitu macam-macam pasar. Yang pertama yaitu macam-macam pasar menurut wujudnya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini adalah pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya seperti kalau kalian ingin pesan pizza hanya melalui telepon dan barang diantarkan ke alamat. Yang berikutnya macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall. Yang berikutnya yaitu pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya di antara lain yaitu pasar tenaga kerja. Berikutnya yaitu macam-macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama yaitu pasar setempat. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua yaitu pasar nasional. Pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembelinya berasal dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pasar regional. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Misalnya kawasan Asia Tenggara saja atau Asia Pasifik dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar ini yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Selanjutnya yaitu jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua yaitu pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, misalnya hari Minggu saja, hari Jumat saja, atau hari Rabu saja. Yang ketiga yaitu pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali.
Dan yang terakhir yaitu macam pasar menurut organisasi strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar ini di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Kemudian barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, pasar tekstil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Bentar ya. Jadi pasar tadi ada bermacam-macam ya. Ya. Pasar konkret itu nyata, barangnya nyata. Contoh kalau kita ke pasar, kan langsung ada barangnya kan. Beli apa? Tomat, beli apa? Cabai. Itu namanya pasar konkret. Kalau pasar abstrak, ya, kamu COD itu yang namanya pasar abstrak. Jadi kamu kan lewat HP kan, beli pesan, itu pasar online ya, itu pasar abstrak. Terus untuk yang pasar konsumsi itu menjual barang-barang konsumsi, ya. Terus untuk distribusi, pasar distribusi itu lihat wilayahnya barang itu dijual kemana, didistribusikan kemana. Apakah dijual di lingkungan sekitar, kalau setempat itu sekitar, ada yang nasional, kalau nasional keseluruhan, ya. Kalau internasional itu sampai ke luar negeri, ya. Terus untuk macam-macam pasar ya, menurut waktu, kalau menurut waktu harian, di sini contohnya mana kalau pasar harian? Pasar Besuki, pasar Sopayung itu pasar harian. Kalau mingguan, pasar mingguan, apa kira-kira yang di sini? Pasar Senenan, ya, pasar Sapi itu, dia kan tiap hari Senin kan, maksudnya. Ya, sudah ngerti? Ya. Nah, ini sedikit lagi tentang harga. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Oke, itu tadi materi kita tentang permintaan, penawaran, harga. Nah, keseimbangan pasar itu tadi ya secara berjual pasar. Keseimbangan harga antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar namanya. Harga keseimbangan pasar adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan dan penawaran. Ya. Sudah? Nah. Sudah ya. Nah, oh ya, sudah ya KPD-nya tadi ya. Sudah semua KPD-nya. Nah. Oke. Sekarang kamu kerjakan LKPD-nya, kamu tulis nama kelompokmu, anggota kelompokmu siapa ya. Kalau tidak mengerti cara mengerjakannya, tanya ke Pak Guru, angkat tangan gitu ya. Nah, sekarang kamu diskusi ya sama temannya, diskusi ngerjakan LKPD-nya. Ya, kebetulan mulai. Mana? Matanya apa tadi permintaannya? Fungsi pasar, harga keseimbangan itu apa? Keseimbangan harga antara permintaan dan penawaran. Ayo kerjakan. Ayo kerjasama. Ya.
gambar ya, yang bagus, gambarnya yang bagus nanti dinilai juga sama Pak Guru rapi indahnya ya. Ya, yuk kerjakan. Sekarang kelompok ya, ya. Nah, kelompok ditulis kelompoknya apa? Ya, nama kelompoknya apa? Anggotanya yang ada, gitu ya. Ya, ditulis nama anggotanya. Ayo. Iya, terserah. Ada apa? Mau tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terserah kamu. Ya, tulisannya yang bagus ya, yang rapi. Nanti kalau presentasi bacanya bisa enak. Ya, nanti presentasi ya maju. Ya, diskusi. Ayo, dikerjakan. Gak usah disalin, gak usah ya. Kamu tulis jawaban tadi. Ini nggak apa-apa, di sini boleh apa-apa. Orang itu tadi, dia ada apa-apa kamu ya. Ya, tadi kurvanya di sini. Ya, kurvanya di sini. Kamu jawabannya di sini juga ada apa-apa. Iya, kurvanya yang ini nanti kamu gambar segini. Iya, ngerti? Ya, ya. Saya tanya nanti ke Pak Guru ya. Yuk dikerjakan bareng-bareng. Ini permintaan tadi apa? Penawaran itu apa? Ya kan? Ya, ayo kerjasama. Ya, kerjasama sama temennya. Ayo. Ya, ya nanti tulisannya yang bagus ya. Nanti persentase siapa? Ya. Ya. Yang aktif, ayo yang aktif. Bul ada sini Bul, bantuin. Nah. Ayo. Daftar kelompok, semua nanti nilainya nilai ke kelompok. Pak Guru nanti nilainya nilai kelompok sendiri, nilai individu sendiri nanti ya. Ayo. Ayo. Kita sama. Ayo dibantu. Hah? Ayo. Ya. Ya. Ya, sendiri ya.
Satu, apa pengertian pasar dan harga? Satu, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan transaksi atau proses berlangsungnya transaksi, permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Harga adalah nilai tukar suatu unit barang yang dinyatakan dalam bentuk uang atau sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli satu unit barang atau jasa. 2. Sebutkan 3 fungsi harga di pasar. Fungsi harga. A. Fungsi pemberi sinyal. Harga suatu barang merupakan informasi penting bagi pembeli dan penjual di pasar. B. Fungsi penjatahan. Fungsi harga pasar adalah menentukan dan menjatah barang yang langka. Jika banyak yang meminta tapi penawaran langka, maka harga akan tinggi. C. Fungsi pemberi insentif. Harga yang rendah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang. Fungsi pasar. A. Fungsi distribusi yaitu memperlancar penyaluran barang. B. Fungsi membentuk harga yaitu membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. C. Fungsi promosi yaitu memperkenalkan barang atau jasa. 3. Sebutkan berbagai jenis pasar berdasarkan jenis barang. A. Pasar barang konsumsi. B. Pasar barang produksi. Sudah? Sudah, bentar. Sekarang Pak Guru mau nanya sedikit. Kalau pasar harian tadi gimana tempatnya? Pasar apa? Besuki, pasar Besuki. Kenapa dia bukannya tiap hari? Ya. Kalau pasar mingguan, pasar Senin. Jual apa dia? Ya? Sapi. Oh ya dah. Oke, sekarang apresiasi temennya. Tukang potongnya.
Ganti untuk 1. Pengertian pasar dan harga. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau proses berlangsungnya transaksi, permintaan dan penawaran atau barang dan jasa. Harga adalah nilai tukar suatu unit barang yang dinyatakan dalam bentuk uang atau sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli satu unit barang dan jasa. Sebutkan 3 fungsi harga dan pasar. Fungsi harga. A. Fungsi pembelinya. Harga suatu barang merupakan informasi penting bagi pembeli dan penjual di pasar. B. Fungsi penjagaan. Fungsi harga pasar adalah mengalokasikan dan menyatakan barang yang langka. Jika banyak yang meminta tapi penawaran langka, maka harga akan tinggi. C. Fungsi pembeli insentif. Harga yang rendah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang. 3. Sebutkan berbagai jenis pasar. ayo. Berdasarkan luas jangkauan pasar distributor. A. Pasar lokal atau pasar setempat. B. Pasar nasional. C. Pasar regional. D. Pasar internasional. Bentar ya. Pasar mingguan sudah, pasar harian sudah. Mungkin ada yang bertanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Ayo, ada teman yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Ayo, coba tanya apa? Kalau COD itu masuk pasar apa? Kalau kita masuk pasar apa jadi? COD itu masuk dalam pasar abstrak. Abstrak atau online ya. Jadi COD itu masuk pasar abstrak ya, masuk pasar abstrak. Kalau konkret tadi barangnya harus ada ya. Ada lagi? 1. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Harga adalah nilai tukar suatu unit barang yang dinyatakan dalam bentuk uang atau sejumlah uangnya diperlukan untuk membeli suatu unit barang atau jasa. 2. Fungsi harga. A. Fungsi harga membagi pilihan. Harga suatu barang merupakan informasi penting bagi pembeli dan penjual di pasar. B. Fungsi penjataan. Fungsi harga pasar adalah mengalokasikan dan penjagaan barang yang langka. Jika banyak yang meminta tapi penawaran langka, maka harga akan tinggi. C. Fungsi pemberi insentif. Harga yang rendah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang. Fungsi pasar. A. Fungsi distribusi, yaitu pengelolaan barang. B. Fungsi membentuk harga, yaitu membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. C. Fungsi promosi, memperkenalkan barang atau jasa. Sudah? Berdasarkan waktu penyelenggaraan. A. Pasar harian. B. Pasar mingguan. C. Pasar bulanan. D. Pasar tahunan. Dengan dasar konsumsi. Dasar konsumsi ya, bentar. Barang-barang konsumsi atau kebutuhan pokok, contoh beras, minyak, dan sayuran. Oke, sudah? Betul? Ya, tepuk tangan dulunya. Sekarang kan sudah selesai tadi semua ya? Nah, jadi kesimpulannya, kalau pasar itu apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Apa? Untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi. Kalau harga adalah proses terbentuknya harga antara penjual dan pembeli, yaitu pada proses tawar menawar. Jika tawar menawar, harga penawaran dan harga permintaan itu seimbang, maka disebut harga keseimbangan pasar. Sudah mengerti? Nah, untuk selanjutnya materi untuk minggu depan, bentar ya, minggu depan berarti materinya lihat dulu.
stratifikasi sosial ya, status sosial. Contoh untuk minggu depan status peran dan diferensiasi stratifikasi sosial ya, untuk minggu depan materi minggu depan. Ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Kamu lebih senang pembelajaran kayak gini apa pembelajaran ceramah? Ya, menyenangkan pakai video ya, berarti. Nah, oke, untuk minggu depan kita akan pakai lagi video ini dengan materi yang lain ya, yang banyak baru. Kita pakai materi yang baru. Nah, sebelum pelajaran ditutup, ya, mari kita berdoa bentar, ya. Ketua kelasnya, yuk yang memimpin doa. Belum kan, belum kan, Amin.